Selamat pagi Konco Paris, kita bertemu lagi di Library Cafe BPKP DIY. Spesial GRCC Series atau Governance Risk Control and Compliance. Kegiatan ini adalah kolaborasi antara perwakilan BPKP DIY, Deputi Bidang Investigasi, dan Pustra Jakwas BPKP. LC GRCC yang diselenggarakan hari ini adalah series perdana. Wah, pasti spesial nih Mbak ya. Benar banget nih Mas. Apalagi nih Konco Paris, sepertinya hari ini wajahnya wajah-wajah high-tech semua ya. Waduh. Dan sepertinya sudah sangat siap ya untuk menambah wawasannya dengan influencer kita hari ini. BTW siapa sih influencer kita hari ini Mas? Wah, siapa nggih? Kayaknya bukan Penasaran cuma kita ya yang penasaran ya. Nggih. Tenang saja Konco Paris, tim Library Cafe BPKP DIY selalu mengundang influencer yang selalu membuat ilmu kita semakin bertambah. Benar banget nih, baiklah langsung saja kita mulai LC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami host hari ini, saya Juli Sarwanto. Dan saya Dini Susanti, LC BPKP DIY punya jargon nih Mas ya. Oh, apa itu? Nah nanti kalau kami serukan Paris mengudara, boleh minta tolong ya semuanya bilang saatnya ilmu berbicara. Kita mulai ya Bapak Ibu. Paris mengudara. Saatnya ilmu berbicara. Sekali lagi nggih, biar lebih semangat, sekali lagi. Paris mengudara. Saatnya ilmu berbicara. Mohon perhatian Anda, Library Cafe segera dimulai. Harap segera memasuki ruangan masing-masing. Silakan duduk manis, saksikan Paris mengudara. Saatnya ilmu berbicara. Elsie telah tiba. Elsie telah tiba. Hatiku gembira. Nah, ngomong-ngomong mengenai transformasi digital nih Mbak. Kita pasti sudah sering ya dengar kata ini, tapi apa sih Mbak itu transformasi digital? Nah benar banget nih Mas, saya jadi ingat nih salah satu quote dari Sheryl Sandberg, CEO Facebook ya. Oke. Nah dia mengatakan bahwa transformasi digital itu terdiri dari dua kata. Digital sendiri kan kita udah tahu ya. Nah kemudian transformasi itu berarti perubahan kebiasaan manusia. Oke. Itu Siap. gimana Mas? Wah, berarti tidak sekedar membuat aplikasi ya Mbak ya? Ya benar Mas, mengubah kebiasaan manusia itu kan nggak semudah mengetik tombol keyboard di komputer ya. Siap. Nah, Sekarang kan judulnya kita ada GRCC-nya nih Mas ya. Series perdana lagi. Kira-kira apa sih Mas hubungannya GRCC ini dengan transformasi digital? siap. Nah, jadi dalam transformasi digital itu, GRCC memberikan guide dalam membangun tata kelola manajemen risiko hingga pengendalian. Jadi dia menjadi jawaban bagaimana sih merubah kebiasaan manusia yang tidak semudah memencet tombol komputer tadi Mbak. Baik. Nah sebelum kita lanjut nih, kita simak video berikut ya. Silahkan. Siap. Dan kami ucapkan juga selamat kepada seluruh pemenang dari persisnya namanya adalah Apresiasi Konektivitas Digital 2026. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu kerjasama dengan banyak pihak. Saya ikut terharu tadi begitu banyak masyarakat Tanot yang berasal dari berbagai elemen. Untuk Komdigi saya nggak sebut satu persatu karena banyak sekali pimpinan tinggi yang hadir hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih, mudah-mudahan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat bisa terus berjalan mengawal agar konektivitas kita semakin baik lagi.
Boleh tepuk tangan? Iya. Luar biasa sekali ya ternyata ya. Sudah di tahun 2026 ini Pemda DIY menerima penghargaan Provinsi Terbaik Pendorong Ekonomi Digital. Tadi boleh tepuk tangan? Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Tadi diserahkan sendiri oleh Ibu Menteri Komunikasi dan Digital nggih, Ibu Mutia Hafid. Nah, pasti teman-teman masih menebak atau sebenarnya sudah tahu nih siapa di balik layar pencapaian luar biasa tersebut. Nah, tema kali ini juga mahal dan berharga nih Konco Paris. Wis. Tema kali ini yaitu menilik strategi DIY, merajut sinergi tata kelola dan manajemen resiko transformasi digital sektor publik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan meriah influencer kita pada pagi hari ini, Bapak Hari Edi Triwahyu Nugroho. Kami persilahkan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya Pak, baik nggak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Semangat. Selamat datang ya Pak di Library Cafe BPKP DIY. Ya. Nah, sebelum lebih jauh nih Pak, kami izin membacakan CV Bapak. Silahkan Mas. Nggih, Bapak Hari Edi Triwahyu Nugroho, SIP MSI, Pembina Utama 4C Kepala Dinas Kominfo DIY. Pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, sekarang menjadi Kepala Dinas, sebelumnya lama di Biro Pemerintahan ya Pak. Di Biro Pemerintahan mulai dari Kasubag, 2 kali Kabag, Kabid, dan terakhir Kabiro, dan yang sekarang adalah Kepala Dinas Komunikasi. Banyak sudah mengikuti diklat dan kursus juga. Mantan ya Pak, luar biasa sekali. Nah tadi Pak, pertama kali saya baca nama Bapak nih Pak. Ternyata ada 5 suku kata ya Pak. Kayaknya 5-5-nya bisa dipanggil ya Pak namanya. Kira-kira Bapak nih lebih suka dipanggil dengan nama apa sih Pak? Biasanya dipanggil Wahyu Head. Oh Wahyu Head. Ya. Headnya apa itu Pak? Head itu tadi depan tadi kan Hari Edi Triwahyu. Oh siap. disingkat ya Pak ya. Tapi ada yang bercanda harga eceran tertinggi. Tapi nggak apa-apa eceran, tapi yang penting harganya terpaling tinggi. Asik. Siap. Nggak mau kalah pokoknya Pak. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan pagi ini ya Pak, mari kita saksikan dulu ya Konco Paris mengenai pengenalan Jogja Smart Province. Boleh ya Pak? Silakan. Siap. Sejak 2006, Daerah Istimewa Yogyakarta mengimplementasikan Digital Government Service sebagai wujud dari Jogja Cyber Province. Beragam inovasi dihasilkan oleh Pemda DIY dalam mengembangkan jenis layanan yang memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Inovasi-inovasi inilah yang dijadikan landasan perubahan atau transformasi layanan bagi masyarakat. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, maka JCP dirasa perlu bertransformasi agar semakin adaptif. Transformasi tersebut menjadi Jogja Smart Province. Pada fase pertama, melalui JSP, layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan perizinan digital dapat berjalan dengan aman, lancar, dan data terupdate secara real-time untuk seluruh OPD di DIY. Dengan selesainya fase 1 yang berfokus pada penguatan infrastruktur dan keamanan data, Jogja Smart Province kini memasuki fase kedua. Fase kedua ini menekankan harmonisasi antara manusia dengan teknologi. Kolaborasi antara pemerintah daerah DIY dan pemerintah kabupaten kota, kampus, masyarakat, dan swasta menjadi kunci dalam membangun human-centered ecosystem. JSP mengedepankan layanan prioritas yang merupakan layanan digital pemerintah yang difokuskan untuk mempercepat transformasi digital dan mengintegrasikan layanan publik menjadi satu kesatuan yang lebih efisien. Pada layanan kesehatan, masyarakat dapat mengakses berbagai fasilitas kesehatan dengan cepat dan akurat. Pada layanan pendidikan, Jogja Belajar menjadi portal digital unggulan yang menyediakan pembelajaran daring dan konten edukatif multimedia. Pada layanan sosial, data terpadu disediakan untuk memastikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan dapat tepat sasaran. Pada layanan keuangan,
masyarakat dipermudah untuk melakukan e-payment pajak dan retribusi melalui portal pembayaran. Pada layanan aparatur, tersedia SSO atau Single Sign-On yang mempermudah akses ke seluruh layanan internal. Pada layanan Satu Data, semua data OPD terintegrasi dalam satu sistem, mulai dari aplikasi Jogja Center, IDMC, aplikasi Dataku, hingga Geoportal. Dengan jaringan digital yang semakin luas, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kabupaten dan kota diwujudkan melalui perluasan jaringan internet. Infrastruktur ini menjangkau hingga tingkat padukuhan, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan digital. Jogja Smart Province hadir untuk membawa perubahan nyata. Melalui layanan digital terintegrasi, jaringan internet yang merata, hingga dukungan UMKM, semua diarahkan untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Bersama Jogja Smart Province, kita wujudkan Jogja yang lebih cerdas, terbuka, dan berdaya saing. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, ternyata ya. Dan tadi sudah dari tahun 2026 ya Pak, ternyata sudah lumayan lama nggih. Boleh diceritakan Pak latar belakangnya sampai muncul ada Jogja Smart Province menika. Jadi tadi bicara masalah transformasi digital ya. Jadi memang transformasi digital itu butuh waktu lama gitu. Siap. Kemudian kalau tadi, jadi apa ya, posisi transformasi digital sepertinya kita sudah tidak bisa menolak gitu. Atau kita akan tertinggal gitu. Sehingga tahun 2000, sebenarnya 2005 itu ada RPJPD. 2005 yang di dalamnya itu mengamanatkan atau memberi arah pembangunan TIK itu muncul tadi istilah Jogja Cyber Province. Oh, siap. Nah, kemudian tahun 2006 itu Bapak Gubernur menetapkan suatu pendekatan terkait dengan layanan pemerintah dengan nama Digital Government Service. Jadi itu menjadi tonggak, kami melihat ini tonggak momentum transformasi digitalnya Pemda DIY. Ya, kemudian DGCS ini kemudian terus bertransformasi, kemudian hingga sekarang. Kalau dulu DGCS itu lebih heavy-nya ke pemerintah internal, kemudian memberi layanan. Sekarang dengan JSP tadi itu kita berorientasi pada memberikan solusi atau berpusat pada kebutuhan masyarakat Jogja. Wah, luar biasa. Memang proses lama. Artinya ini juga beri pelajaran bagi kita semua bahwa transformasi digital itu memang butuh waktu. Karena yang kemudian menjadi sebenarnya tidak hanya toolsnya atau tidak teknologi, tapi kemudian yang penting adalah manusianya. Saya kira kita sepakat. Saya ingat sekali waktu kita launching JSP 2 ini, teknologi ya, ini kemudian banyak kemudian memang memberikan masukan manusianya didahulukan gitu, sehingga untuk kemudian nilai untuk JSP yang tahap 2 ini adalah bagaimana kemudian hubungan manusia dengan teknologi atau human centered ecosystem tadi itu. Siap. Nah, karena transformasi digital itu kan perlu waktu yang lama ya Pak. Kemudian tadi di video saya juga menemukan beberapa kosakata pilar nih Pak. Di antaranya smart government, smart culture, smart environment, smart economy, smart living, dan smart society. Nah, ini tuh artinya apa sih Pak? Boleh dipamerin dikit Pak, keberhasilannya sampai dengan saat ini tuh seperti apa? Sebelum ke situ Mbak Dini ya, tadi transformasi digital ya, makanya kita kemudian perlu membuat ekosistem yang mendukung. Artinya pemerintah harus siap terlebih dahulu. Siap dari si teknologinya, siap dari si kemudian struktur, infrastruktur maupun suprastruktur. Jadi kebijakannya, kemudian visinya, misinya harus kuat. Ya kebetulan saat ini visi misi Pak Gub salah satunya frasenya ada pemanfaatan teknologi informasi. Nah, kemudian infrastruktur kita harus siap juga. Kemudian terkait dengan SDM, tata kelola kelembagaan. Ya. Kalau Pemda DIY saat ini kita punya ratusan unit kerja. Nah, kemudian konteksnya dengan JSP bagaimana?
kita sudah membangun ekosistem ya, walaupun kita terus bertransformasi berkembang gitu. Kemudian JSP ini coba untuk berupaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat tadi, jadi sebelum JSP 2 ini dulu ada JSP 1 ya, karena ya JSP 1 itu dulu memang kita terkait dengan kesiapan. Dulu Jogja Smart Province itu ada 5 dimensi gitu. Oh, banyak ya Pak? Sekarang tadi sebutkan Mbak Dini, sekarang jadi 6 dimensi. 6 dimensi. Ya, jadi dulu ada smart government, kemudian environment, kemudian ada culture gitu, ekonomi gitu. Itu ya, kemudian ini berkembang. Berkembang ini salah satu karena ada Jogja menjadi pilot project sejak 2023. 2023 Ya. jadi pilot project. Dari pilot project dari Kemenkominfo itu ada 2, Provinsi Jawa Barat dan DIY. Nah, saat itu karena kebijakan pusat itu ada 6 dimensi itu. Ya, 6 dimensi itu kemudian kita kemudian mengikuti konseptualisasi dari pemerintah pusat. Sehingga kita pakai 6 dimensi, ya, smart government, smart society, ekonomi, living, kemudian environment sama branding itu. Kita ikuti. Pada itu juga jadi diskusi gimana dengan smart culture gitu, karena DIY sangat kuat dengan culture-nya. Nah, culture-nya itu masuk nanti di branding. Walaupun kemudian secara filosofi, secara nilai itu ya melandasi semuanya budaya itu. Ya, kalau smart society itu, smart society kita kemudian lebih ke bagaimana masyarakat punya hidup yang lebih baik gitu. Sehingga ada salah satu quick win-nya adalah LTH. Ya, RTLH, rumah tidak layak huni kita bangun gitu. Itu contoh-contoh nyatanya. Dan tidak hanya kemudian itu saja gitu. Artinya ketika rumah itu dibangun, itu kemudian ya sarana prasarana ikuti juga. Sarana prasarana. Ya, sarana misal kemudian sanitasinya, saluran pembuangannya, kemudian kamar mandinya gitu. Memang RTLH ini kemudian itu tadi kembali ke pondasi budaya sebagai pondasi. Sehingga rumah tidak layak huni yang kemudian kita bangun itu ya misalnya arsitekturnya DIY. Siap. Wah, kalau begitu tidak hanya Diskominfo berarti Pak, kalau seperti RTLH ini kan berarti kan dinasnya teknis nggih? Benar sekali Mas Juli ya. Jadi JSP ini bukan jadi programnya Kominfo. Ini programnya Pemda. Jadi JSP itu kemudian tidak kemudian memberi program baru, tapi tetap kita relate dengan dokumen perencanaan sudah ada. RPG. Jadi kalau ditarik cascading-nya gitu kampanye. Cascading-nya itu ada relasinya dengan RPJMD, kemudian ada renstra-nya OPD, ada renjanya gitu. Sehingga itu kemudian tidak kemudian suatu yang baru. Hanya kemudian kita menguatkan mana yang menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak lepas dari dokumen perencanaan yang sudah ada gitu. Wah, siap. Wah, luar biasa. Demikian juga di kabupaten gitu. Kabupaten juga demikian. Karena di kabupaten juga menerapkan smart city gitu. Ini juga relate dengan yang ada di provinsi. Ya, kita harus kemudian keterpaduan dokumen perencanaan, kemudian keterpaduan dalam proses pelaksanaan penerapan itu juga bagian hal yang krusial gitu. Ya, supaya tidak semua jalan sendiri gitu ya, punya dokumen sendiri, tapi secara perencanaan kemudian pelaksanaan ini bagian yang harus kita koordinasikan gitu. Seperti itu. Wah, berarti jadi kalau ini tuh bahasanya merajut begitu Pak ya. Jadi sudah ada program masing-masing dari dinas, kemudian mana yang bisa didorong dari digitalisasi, ngonten Pak. Apakah seperti itu atau? Jadi JSP itu pada nilai utamanya kan menjawab kebutuhan masyarakat. Dan kita punya PR besar misalnya kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, kemudian lingkungan hidup. Nah, itu kemudian dijawab artinya dengan JSP ini. Jadi JSP dapat dikatakan itu program keroyokan yang kemudian dibagi atau dikategorisikan dalam dimensi di JSP tadi. Oh, gitu. Siap. Nah, untuk
program digitalisasi ini sendiri, Pak. Kalau outputnya sendiri seperti apa nggih, Pak? Dan apakah itu sudah membantu kualitas pelayanan dan pembangunan kebijakan publik kira-kira, Pak? Mungkin itu nanti kalau kemudian dikorelasikan dengan GSP itu di smart government-nya ya. Smart environment ya. Smart government maksud saya. Ya, government. Jadi ada apa ya? Kami di Kominfo itu kan sebagai dinas yang mengampu TIK gitu, secara ya, leading sector lah. Sehingga kami juga punya 3 hal itu. Saya mendefinisikan gitu, coba mendefinisikan sebagai integrator. Integrator itu bagaimana kemudian kami memfasilitasi berbagi pakai aplikasi dan pemanfaatan data. Kemudian sebagai kolaborator, ini berbasis kewilian kita berbagi atau juga membangun dan memanfaatkan bersama terkait struktur, infrastruktur maupun infrastruktur. Jadi kemudian sebagai akselerator dengan digitalisasi harapan kita semua itu memberikan layanan internal dulu di pemerintah lebih efisien efektif, kemudian memberikan kemudahan layanan di masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi digitalisasi itu kan sebagai toolsnya, tapi kemudian bagaimana itu diimplementasikan ketika itu memberikan manfaat apa, kemudian bisa kita coba definisikan, kita cari parameternya. Dari sisi layanan harapan lebih cepat gitu. Masyarakat mudah memahami alur layanannya dan kepastian layanan gitu. Saya kira hal seperti itu, dan yang paling penting adalah murah atau juga gratis lah ya, karena siap. Seperti itu. Ya, jadi layanan karena sudah ada digitalisasi jadi lebih mudah, nonton ya Pak, aksesnya jadi lebih mudah. Siap. Lebih mudah, lebih murah, lebih efisien, efektif, nonton ya Pak. Siap. Jadi tidak hanya mempermudah Pemda juga Pak, tapi mempermudah masyarakat juga ya Pak. Kan kita outputnya kemudian berorientasi ke pelanggan ya, Kak, sebagai masyarakat, sebagai customer, sebagai pelanggan. Itu yang kemudian kita jadi nilai arah utamanya gitu. Jadi walaupun layanan konvensional mestinya juga tetap harus tersediakan. Ya, karena kan nggak mungkin itu, karena masyarakat kita masih majemuk ya. Ada yang kemudian punya keterbatasan akses informasi, atau juga akses itu bisa kemudian karena lanjut usia, karena kemudian disabilitas atau juga hal yang lain, sehingga konvensional tetap harus jalan juga. Wah, menarik ya Mas ya. GSP ini sangat luas dan menarik sekali. Kemudian kita akan lanjut ke segmen berikutnya Pak. Kalau tadi kita udah membahas GSP, nah kita akan membahas keterkaitan SPBE atau pemerintah digital ya sekarang Pak namanya, dengan GSP ini Pak. Nah, di 2024 kan kita udah tahu ya bahwa pemerintah DIY itu memperoleh Government Award dan menjadi peringkat 2 nasional ya Pak. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, tadi sebenarnya udah dibahas ya Mas. Mungkin lebih bisa dijelaskan Pak hubungannya SPBE atau pemerintahan digital ini dengan GSP ini apa ya Pak? Secara secara kebijakan itu kan memang SPBE ini menjadi landasan fondasi bagi pemerintah daerah. Saya kira dari pemerintah daerah, tapi IPPD lah, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu menjadi sudah menjadi itu tadi harus bertransformasi. Makanya ada Perpres percepatan transformasi digital. Ya, ini sebagai bahwa Pemda selaku pemberi layanan ya terus pelayan publik harus kemudian settle dan mengimplementasikan layanan digital atau transformasi digital. Ya, SPBE itu kan sebenarnya sebagai kita sebagai tidak kemudian berhenti situ gitu. Kami selalu diingatkan Pak Gubernur gitu, perangkat daerah itu bahwa SPBE kemudian dievaluasinya bagus, itu salah sebagai modal kita untuk melakukan layanan masyarakat untuk penegakan pemerintahan gitu. Ini kemudian SPBE itu ya sudah menjadi standar kita di pemerintah daerah itu harus untuk melakukan penegakan pemerintahan maupun pelayanan publik gitu.
Jadi memang kemudian kita ingin melihat maturitas kita, misalnya dengan SPBE 3,42, berarti kita siap untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi gitu, karena modalnya sudah ada gitu. Nah, apalagi dengan PMD ini, pemerintah digital ini kan kemarin, saya lupa tanggal penetapannya, tapi sudah ditetapkan Permenpan 8 2026 tentang evaluasi pemerintahan digital. Hingga semua semua IPPD dari pusat daerah-daerah itu harus siap kemudian untuk evaluasi itu. Yang menarik lagi ini kan yang kemudian yang harus disiapkan adalah apa yang sudah kita lakukan terkait dengan pemerintah digital atau layanan digital itu memberikan keberdampaan dan kepuasan masyarakat. Ini yang kemudian menjadi stressing menurut kami, stressing dari evaluasi pemerintah digital ini. Dan kita harus membuktikan DIY dengan SPBE 342 itu harus membuktikan bahwa kita juga siap dengan PMD. Kita harus juga kemudian siap dengan membuktikan bahwa apa yang dilakukan itu memberi dampak manfaat pada masyarakat. Ngukurnya bagaimana? Itu bagian nanti yang setelah teknis ya sedang kami siapkan. Mungkin juga dari Kemenpan, juga nanti mungkin ada indikator atau parameter yang kemudian bisa digunakan untuk mengukur keberdampaan atau kepuasan masyarakat atas layanan di pemerintah daerah. Nah, apakah ada perbedaan sih Pak SPBE ini dengan pemerintah digital ya sekarang? Kalau dulu kan namanya SPBE, terus sekarang beralih ke PMD ini bedanya apa ya Pak? Pemahaman kami itu sebenarnya kali dengan beberapa kali mengikuti di forum yang dilakukan oleh Kemenpan itu karena memang ada perbedaan atau pergeseran pendekatan. Tadi kami sampaikan itu salah satu yang utama adalah keberdampaan dan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian kalau sisi indikator, secara teknis indikator dari dulu 47 sekarang seingat saya jadi 20. Oh, lebih ringkas. Lebih ringkas tapi effortnya lebih banyak. Iya Pak. Effortnya lebih banyak karena itu tadi kita harus melihat bahwa apa yang kita lakukan beri dampak pada masyarakat. Beri dampak masyarakat, berikan kepuasan pada masyarakat. Jadi 47 menjadi, kalau di tadi ya teknis ya 47 menjadi 20 indikator, tadi effortnya cukup banyak. Dan ini juga saya pikir ini jadi lompatan kebijakan ini, karena kita sudah tidak membicarakan masalah masakan kebijakan lagi itu, tapi kemudian sudah bergeser lagi ke itu tadi manfaat pada masyarakat apa, mungkin juga ke depan efeknya, dampaknya pada reformasi birokrasi apa, gitu kan? Salah satu juga seperti itu anunya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk ini Pak, prospektifnya, jadi tadi Bapak sampaikan kalau ini sekarang sudah berubah dari SPBE menjadi PMD, fokusnya sekarang menjadi dampak, berubah dari 40-an ya Pak, 40 jadi 47 jadi 20, tapi lebih berat. Ya. Nah, karena mulai penilaiannya tahun 2026 nih ya Pak, ini ada persiapan khusus buatan Pak, Nopo seperti apa untuk dari PMDDI? Sebelumnya memang sudah ada ada sosialisasi lah kebijakan oleh pusat, ini Kemenpan gitu. Namun saya lihat juga ada ketika kami kemarin scanning lihat dari Permenpan memang ada sedikit perbedaan. Nah, ini kemudian kita harus konsolidasi gitu. Paling tidak memahami Permenpan 8 tahun 2026 ini. Karena juga ya 8 2026 tentang evaluasi pemerintahan digital. Kita konsolidasi lihat mana kemudian kita bandingkan dengan existing. Ya, kita bandingkan existing, kemudian mana yang jadi kelemahan atau bottleneck untuk implementasi di daerah. Sehingga bottleneck atau kemudian kendala ini menjadi notisi catatan kita untuk konsolidasi dengan seluruh Pemda. Sekali lagi, PMD SPBE bukan hanya ngomongin Kominfo gitu, ngomongin Pemda gitu. Kita membicarakan Pemda gitu. Sehingga ini kemudian menjadi kendalinya Pemda, menjadi PR-nya Pemda gitu. Sehingga ya, karena PMD itu pada akhirnya juga akan berdampak pada cara kerja proses bisnis di seluruh perangkat daerah. Luar biasa. Berarti ya memang harus bersiap nggih Pak nggih.
Dan melihatnya adalah dari indikatornya, dari aturannya terlebih dahulu. Nah, ini melanjutkan terkait dengan bahwa ini bukan hanya kerja dari Diskominfo, tapi keseluruhan nih Pak. Nah, biasanya kan kalau kerja bareng itu ada banyak kepala, ada banyak pendapat, nonton ya Pak. Nah, ini tips and triknya nih Pak untuk bisa merajut, mengharmonisasi perbedaan sudut pandang ini. Dan biasanya kalau rame itu kan kalau di apa ya, di belakang-belakang gitu ya, itu ada namanya ego sektoral lah. Terus kemudian ada yang namanya silo kan. Nah, ini ada tips and trick buat Pak, kok bisa berjalan begitu kalau di DIY? Sejak SPBE itu kan kita sudah berupaya bahwa cara pandang Pemda, bukan cara pandangnya Dinas Kominfo. Sehingga kami memberikan telaah secara formal tertulis atau juga secara secara langsung ke pimpinan, dalam ini Bu Sekda itu. Dulu Pak Sekda, sekarang Bu Sekda, kami sampaikan gitu terkait dengan ini, bahwa ini perlu dukungan semua perangkat daerah, dan perlu juga dipahami, sehingga perlu ada pemahaman bersama lah, bahwa kemudian ketika SPBE, ketika kemudian sekarang Pemdi, bahwa itu kemudian akan berkorelasi juga dengan yang lain, berkorelasi juga dengan cara kerja perangkat daerah. Berkorelasi dengan lain, kami sampaikan bisa akan berpengaruh pada reformasi birokrasi. Kemudian akan berpengaruh juga pada Sakip. Ini karena kebetulan RB, Sakip, Pemdi ini ada di Kemenpan kan, di Kemenpan ya. Saya lihat juga ada korelasi itu gitu. Saya ingat salah satu RB itu reformasi birokrasi, salah satunya indikator adalah waktu dulu dengan istilah adalah SPBE. Ya. Ya, ini juga bahwa ini adalah kerja bersama, kerja kolaborasi gitu. Hingga sekali lagi ini menjadi performanya Pemda. Kemudian ada forum ya high level meeting lah. Ada high level meeting Bu Sekda dengan mengumpulkan para kepala OPD. Paling tidak kita menyamakan persepsi, juga pemahaman, dan ada komitmen bersama. Ya, kemudian mesti akan ada aktor utama gitu ya, ada aktor utama selain kami ya, ada Bapeda, Baperida, di DIY itu ada Baperida, kemudian ada biro organisasi yang terkait dengan proses bisnis, yang kemudian organisasi juga mengampu teknik koordinasi layanan publik, ada Badan Diket, ada BKD, ada Inspektorat, ada keuangan. Ini yang kemudian kami anggap sebagai aktor utama yang sebenarnya itu juga mengkoordinasikan semua OPD juga gitu, semua perangkat daerah. Nah, ini kemudian itu kami secara parsial gitu, kita serta tematik lah, kita melakukan pertemuan dengan teman-teman aktor utama selain dengan Kominfo sendiri gitu. Baik Pak. Nah, kalau tadi udah membahas koordinasi, harmonisasi antara OPD dan semua dengan Kominfo juga Pak. Nah, mungkin saya akan lebih bertanya lebih teknis, mungkin Bapak kalau berkenan menjawab, boleh dijawab Pak. Kalau hubungannya arsitektur SPBE, kalau di SPBE ya Pak, ada. Kalau di Pemdi ini ada arsitektur juga kan Pak ya? Jadi dari SPBE dulu kemudian tidak, menurut kami pemahaman sama ya, saya tidak hilang. Itu sebagai dasar, hanya kemudian perbedaan pendekatan saja gitu. Walaupun nanti kemudian ada hal yang lain, karena di Pemdi pun tetap ada arsitektur SPBE, entah nanti sebut arsitektur Pemdi ya. Jadi tetap ada korelasinya, itu sebagai dasarnya gitu hanya. Nah, untuk arsitektur sendiri, arsitektur Pemdi sendiri nanti kaitannya dengan DSP ini apa nggih Pak? Kalau jadi di sebelum itu nggih Mbak Dini ya. Jadi di Pemda itu di kami itu ada SPBE ya. SPBE itu sekarang namanya Pemdi. Di SPBE itu juga mengamarkan ada yang namanya peta jalan dan arsitektur SPBE. Jadi peta jalan itu kemudian gampangnya kayak nanti mau dibawa kemana gitu, kayak lagu ya. Kemudian ada arsitektur itu, kemudian tiap OPD, misalnya tiap OPD itu dia akan kemudian
punya tusinya apa yang kemudian mendukung untuk menerapkan atau melaksanakan tusi itu. Jadi semua aplikasi tentu mesti selaras dengan tusinya, selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh OPD gitu. Jadi kalau hubungan dengan CSP itu tadi kami sampaikan PMD ini sekarang sebagai pendekatan baru untuk sisi governance-nya kita menguatkan fondasinya dan nanti kebermanfaatan manfaat bagi masyarakat itu salah satunya wujudnya nanti bisa melalui CSP. Jadi CSP kemudian kan kita mendekat dengan melalui dimensi ya. Sehingga kita melihat nanti bisa RTLH kita nanti mendekatkan melalui situ juga terkait dengan kebermanfaatan PMD tadi itu. Siap, Pak. Nah, sebenarnya kalau dari kami Pak ya yang awam begitu, saya mencoba memahaminya itu kalau arsitektur itu ya seperti arsitek bangunan begitu ya, itu berarti sudah mengarah pada bangunan yang spesifik. Kalau yang CSP tadi ya harusnya kamu punya bangunan ini gitu. Misalnya bangunan di pasar, oh berarti harus ada bangunan pasarnya nih gitu. Kamu sekarang harus punya bangunan pasar, nggak boleh hanya manual saja kalau sebelumnya seperti itu. Nah, bangunannya seperti apa itu harus ada di arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE, nah, peta jalan dan arsitektur. Peta jalan dan arsitekturnya. Terus kemudian masing-masing dinasnya itu menyambungkan diri membangun arsitektur tersebut ya Pak yang terhubung dengan Diskominfo begitu ya. Apakah seperti itu Pak? Bisa memahaminya atau saya salah kaprah ini karena awam saya Pak. Kalau Mbak Dini ini kan memang backgroundnya IT ya. Ada SPBE kemudian lebih jauh lagi dalam ada peta jalan arsitektur. Peta jalan dan arsitektur itu jadi pedoman dari teman-teman di perangkat daerah untuk melakukan pengembangan TIK seperti itu sesuai dengan kebutuhan tusinya, tugas fungsinya gitu. Dan kami dulu susun peta jalan dan arsitektur itu juga dari bawah, artinya dari teman-teman melibatkan teman-teman di perangkat daerah. Kemudian bagaimana penerapan arsitektur itu selain untuk sebagai itu sebagai guidance lah gampangnya. Sehingga kami juga melakukan clearance gitu. Clearance itu atau kalau kami sebelum ada istilah clearance di secara nasional ya kami istilah dan memberikan rekomendasi. Jadi rekomendasi untuk misal untuk 2027 gitu kami harus ada rekomendasi saat perencanaan ada rekomendasi untuk mengusulkan itu dari Kominfo. Nah, rekomendasi itu dasarnya kami mengeluarkan adalah kita lihat dulu di arsitektur ada tidak situ gitu. Kalau nggak ada itu ya itu bagian kemudian berarti tidak direncanakan sejak awal. Mungkin kalau di audit perencanaan itu salah ya. Audit perencanaan salah itu. Sehingga itu harus itu. Sehingga supaya tidak kemudian kemana-mana. Wong dulu juga menetapkan saat peta jalan dan arsitektur itu yang menetapkan juga teman-teman OPD. Dan itu sudah ada pergubnya, Pergub 22 tahun 2024. Ya, sehingga kami memberikan rekomendasi salah satu tapisannya itu tapisan dengan melihat dulu arsitektur ada tidak. Jika teman-teman OPD ketika ke kami mau mengusulkan investasi TIK itu dia itu harus paham bahwa mereka masuk di arsitektur juga. Kemudian isi dia rekomendasi adalah spesifikasi teknis yang harus dipenuhi saat nanti pengembangan seperti ini, termasuk sisi keamanan. Jadi seperti itu dalam implementasi dari arsitektur itu sebagai tapisan. Siap. Berarti dia bentuk pengorganisasian yang sudah terpatri dalam pergub ya Pak. Untuk bangun aplikasi, kamu cek dulu ya sesuai sama arsitektur atau tidak gitu. Nanti dicek ulang oleh Diskominfo ya Pak. Kan ini juga gampangnya kita sama-sama sudah menyepakati desain ya. Desain dulu juga yang memberikan kita des dengan teman-teman di OPD. Kita sepakati desainnya seperti arsitekturnya nanti seperti banknya seperti itu. Jika ketika akan rumah tumbuh lah gampangnya. Mungkin rumah tumbuh ya harus pertama memang sesuai tusinya. Kedua sesuai dengan arsitektur. Kemudian kami secara teknis berikan standarisasi bahwa spesifikasinya harus seperti ini. Ya, bahasa pemrogramannya ABCD gitu. Kemudian si keamanan harus mulai prosedur keamanan sebelum nanti dari awal sampai kemudian sebelum nanti di Jogja Prof.
seperti itu. Berarti harus sesuai ya Pak ya, dari mulai perencanaan sampai dari spesifikasi teknis dan sampai nanti keamanannya itu harus sesuai. Jadi rekomendasi itu bagi teman-teman OPD itu juga perangkat daerah itu sebagai awalan untuk bikin KAK juga. KAK. Jadi ketika mengusulkan di perencanaan, misal di perencanaan di Bapeda, ranahnya Bapeda ya, di perencanaan itu saat sebelum penetapan RKPD adalah teman kita perangkat daerah dan kami sendiri juga harus punya rekomendasi itu, membawa rekomendasi itu. Jadi rekomendasi itu harus ada dulu sebelum proses perencanaan. Berarti nanti kalau sudah rekomendasi sudah sesuai, terus nanti proses pengembangannya sudah terlaksana, apakah nanti di akhir juga ada quality assurance-nya buat aplikasinya di QA-nya Pak? Setelah teman-teman OPD kan juga harus menerapkan UAT itu User Acceptance Test itu. Dan ada tes keamanan di kami sebelum kemudian di-up di Jogja-Prof gitu. Jika kalau belum ya kami kembalikan dulu gitu. Dan semua proses itu sejak rekomendasi sampai nanti kemudian misal hosting di Jogja-Prof gitu, kita juga sudah mewadai dalam aplikasi Peladen. Jadi layanan kami di Kominfo itu kami siapkan melalui layanan Peladen, sehingga tidak ada istilahnya kertas lah, tidak ada semua melalui. Jadi misal untuk rekomendasi tadi itu juga kita tiap tahun Bu Sekda selaku Ketua TPD itu mengeluarkan surat edaran dengan komisi kapan kemudian Peladen itu dibuka, kapan kemudian ditutup. Gitu. Ini juga menyesuaikan tahapan perencanaan, ya, sehingga tidak kemudian menyalahi perencanaan semua, supaya juga kronologisnya itu ada, gitu. Ya tidak merencanakan perencanaan juga, gitu. Menarik ya Mas ya. Sangat menarik sekali. Jadi izin saya merangkum ya Pak, sama sedikit pertanyaan untuk sesi ini. Jadi kalau untuk bisa membangun keharmonisan tadi Pak ya, untuk bersama-sama merajut tadi memang perlu koordinasi dengan Bu Sekda, Bu Sekda, terus kemudian melibatkan aktor-aktor utama, kemudian juga secara sistem juga memang sudah ditetapkan melalui Pergub Pak. Ditetapkan Pergub untuk yang arsitekturnya, kemudian prosesnya juga berjalan, bahkan ada quality assurance juga Pak ya, ketika mau di-upload itu ada tesnya begitu ya Pak, security tesnya ya. Nah, kalau selain itu Pak, atau memang itu kunci keberhasilannya, atau mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi Pak untuk membangun Jogja Smart Province dan transformasi digital itu sendiri. Kalau menurut Bapak, kunci keberhasilannya begitu, sebenarnya di mana sih Pak? Keberhasilannya tuh sekarang tuh kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Kolaborasi menjadi penting, dari pemahaman. Sebelum kolaborasi kan, sebelum kita kerja bareng atau dalam berjalan bersama kan harus jelas dulu ini. Makanya tadi ada arsitektur, ada Pergub SCBE, jadi ada visinya yang sama gitu. Kebetulan kan visi misi Pak Gubernur sangat terjelas, pemanfaat teknologi informasi, membudayakan, meningkatkan budaya inovasi gitu. Sehingga ini jadi bahwa itu sudah untuk mewujudkan visi misinya Pak Gubernur. Seperti itu juga. Quality assurance itu kami menyontoh nih sebenarnya teman-teman di APIP ini. Nah, juga salah satu kan quality assurance ya. Ya, kami juga di Kominfo itu kami juga menekankan kita juga punya peran seperti itu. Jadi kan memberikan standarisasi, memberikan kemudian kriteria dan prosedur. Jadi semua kami itu sudah dituangkan juga dalam keputusan kepala dinas. Dan itu mengikat. Misal tadi untuk sebelum pembuatan sebelum aplikasi di hosting Jogja-Prof itu ada proses yang harus dilalui, dan itu juga melalui Peladen, jadi tidak kemudian jadi harus kemudian standar untuk aplikasi juga sudah ada penetapannya supaya semua seragam, tidak kemudian keluar dari standarisasi yang kita tetapkan gitu. Siap, seru banget. Sepertinya kita akan tahan dulu ya Mas ya. Bapak izin karena kayaknya band kita sudah akan siap menghibur kita semua. Oke, kita akan tampilkan dulu Paris Band
Sudah siap? Silakan. Monggo. Paris Band ya, keren sekali. Ngaudit jago, main band pun canggih. Menantu idaman memang ya. Padahal sudah semua sold out ya. Waduh, sayang sekali. Nah, kalau kita idolanya nih Paris Band ya. Izin Pak, influencer kita hari ini juga punya idola, teman-teman. Kami sudah menyiapkan gift buat Bapak nih, Pak. Mohon berkenan untuk menerimanya, Pak. Ya. Jadi Pak Wahyu ini idolanya Gus Dur ya, Pak? Jadi kami kan kemarin waktu ke ruangan Pak Wahyu kan sempat melihat ada foto Gus Dur besar sekali nih Pak. Nah boleh diceritakan Pak mulai ngefans dengan Gus Dur itu sejak kapan sih Pak? Nopo ngefans, nopo pripun Pak? Jangan-jangan kami so tahu lagi kan? Ya, saya bersinggungan dengan Gus Dur itu sejak SMA. SMA, karena dulu saya kutu buku. Dulu, sekarang agak susah baca. Ya karena beliau itu kemudian apa ya, dari sisi pemikiran progresif. Ya kalau dulu kita punya Bung Karno gitu. Saya SD saya sudah baca Sarinah. Jadi apa Gus Dur menjadi apa ya, spirit lah. Spirit kemajemukan, cara berpikir yang kemudian sederhana tapi beda. Yang kemudian dan apa adanya beliau itu. Cara berpikirnya, cara apa kemudian apa ya realitanya apa adanya gitu. Itu yang kemudian apa bagi kami gitu, bagi saya itu sangat. Waktu SMA nggih Pak? SMA. Ya. Jadi membaca atau membaca. Tapi ada momen khusus buatan Pak, memang wah ini bagus sekali nih Gus Dur. Kebetulan kok ketemu langsung belum pernah ya. Ya. Cuman secara kultur kebetulan sama. Oh, NU sekali ya Pak? Secara kultur, secara kultur sama itu. Tapi apa ya? Secara orang modern itu masih apa? Kita masih relevan dengan apa pemikiran beliau. Apalagi dengan keindonesiaan lah. Keindonesiaan itu sangat relevan. Okay. Nah kemudian Pak, kalau Gus Dur itu kan banyak quote-quote-nya ya. Misalnya kayak gitu aja kok repot gitu-gitu kan banyak ya Pak ya. Nah ada nggak favorit quote dari Gus Dur yang Bapak sampai saat ini Bapak pedomani atau bisa jadi motivasi lah buat Bapak? Ada itu. Kalau kamu apa yakin kamu dia benar ya jalani dan teruskan. Itu salah satu. Siap. Tepuk tangan. Luar biasa. Kalau yang saya ingat itu Pak memang sangat visioner Pak ya. Tapi juga sangat risk taker begitu. Saya yang masih ingat itu yang sampai sekarang masih masih sangat populer itu kan Mahfud MD gitu. Sempat dijadikan Menteri Pertahanan meskipun basicnya itu sipil begitu. Iya. Nah, selanjutnya Pak kita lanjut setelah ini itu sesi mengenai pembangunan manajemen risikonya begitu Pak. Karena kan terkait dengan transformasi digital itu perlu juga dilakukan manajemen risiko begitu. Karena memang ya sesuatu yang mempunyai tujuan itu ketika bergerak pasti ada risikonya. Nah, untuk monggo Mbak Dini atau pertama Pak, keberhasilan pembangunan digital itu kan tidak lepas memang ya tadi ya dari berbagai risiko. Salah satunya resiko yang belum lama ini ramai Pak, ada hacker Jorka dan kebocoran data yang diperparah lagi dengan kasus terkait penipuan pinjaman online maupun judi online. Teman-teman di sini pasti penasaran ya, gimana sih memitigasi resiko-resiko tersebut gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana implementasi di Pemda DIY dan gimana sih kiat-kiat menghadapi kecurangan-kecurangan atau kebocoran data tersebut Pak? Itu menjadi satu itu tadi ketika kita menerapkan apa teknologi informasi TIK itu berarti juga kita harus siap dengan resiko, dan resiko itu harus ini juga ilmunya teman-teman APIP harus ada manajemennya dan ada register resikonya gitu. Jadi ketika kami kemudian
sebagai OPD ya kami harus kemudian mengidentifikasi diri terkait dengan manajemen resiko ketika OPD diulang. Kemudian ada register resiko. Untuk keamanan kami juga sudah menetapkan register resiko gitu. Kemarin coba saya lihat ke teman lihat register resiko kayak apa gitu. Hanya ternyata banyak banget. Ternyata banyak banget. Salah satunya terkait keamanan gitu. Cuman sebelum lebih ke teknis saya secara umum dulu gitu, secara makro gitu. Ini juga sekali lagi proses pengkondisian tidak dalam waktu dekat, tidak dalam waktu sebentar gitu. Kami di DIY ada yang namanya Forkomsanda, Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah. Itu juga prosesnya lama. Sejak 2003 dulu kita gabung dengan Jawa Tengah di bawah Kodam 4 di Penunggoro. Tadi kemudian transformasi dulu Forum Komunikasi Sandi menjadi Forum Komunikasi Siber dan Sandi. Itu kita anggotanya banyak gitu. Selain dari Pemda juga dari TNI Polri, Kejaksaan Tinggi, kemudian dari perguruan tinggi juga rumah sakit itu. Dan tahun ini kita juga akan keanggotaan karena juga kebutuhan Binda juga ikut di Forkomsanda. Binda gitu. Di Forkomsanda itu sebagai sisi makronya di level teknisnya ada yang namanya CISAT. CISAT itu secara bahasa Indonesia namanya tim tanggap insiden siber. Jadi kalau di Forkomsanda itu sifatnya makro, semua terkait dengan ruang digital, siber itu di situ kita ngobrolnya gitu. Kemudian secara teknis itu ada yang namanya CISAT. Ya, CISAT itu. Jadi CISAT ini di DIY, alhamdulillah semua pemerintah kabupaten kota sudah ada CISAT-nya itu. Karena itu sudah wajib. Jadi dulu BSSN kemudian sama dengan surat edaran Mendagri itu diwajibkan. Karena kita merespon situasi kondisi terkini. Ada yang mau nggak mau ketika sudah menerapkan teknologi informasi, kita juga harus siap dengan memitigasi risiko. Salah satunya dengan cara kelembagaan kita bikin CISAT gitu. Jadi CISAT. Jadi semua kemarin dengan BSSN dengan Pak Deputi itu hampir semua gitu, hampir semua sudah ada CISAT-nya seluruh di Indonesia gitu, hampir semua. Hanya ada beberapa yang belum karena memang terkendala situasi kondisi. Ini CISAT ini yang kemudian secara teknis itu berbagi pengalaman, berbagi kategori insiden gitu. Jadi insiden. Jadi misal tadi disampaikan Mbak Dia ada virus jadi apa yang kemudian terkini gitu. Paling kini itu dibahas di teman-teman di CISAT gitu. Kemudian kalau terjadi insiden di situ juga saling berbagi gitu. Misalnya di Kominfo kemarin ada salah satu aplikasi yang kemudian terpapar gitu ya, terpapar adanya insiden itu bisa kemudian web defacement itu mengganti halaman depan suatu web atau juga ransomware atau juga SQL injection gitu. Jadi kami di Kominfo sudah berupaya tegas gitu ketika ada insiden apapun itu bentuknya. Misal ada CCP iklan judul sudah langsung take down. Jadi ya masa kemudian mitigasinya atau kemudian isolasinya ya dalam waktu 1x24 teman-teman OPD harus merespon. Karena itu bagian dari kami untuk melihat kinerja OPD itu harus direspon. Sehingga tadi di CISAT itu kemudian kami memberikan di CISAT itu kami berikan kronologisnya gitu. Bisa ada hal yang baru kita berikan kronologisnya, bagaimana cara menghadapi dan memberikan catatan, kesimpulan lah. Ini yang kemudian dibagikan bagi teman-teman tim anggota CISAT lainnya. Perguruan tinggi, teman-teman perguruan tinggi juga bagian yang kemudian mitra strategis. Karena teman-teman kan ada riset dan pengembangan di perguruan tinggi itu kita nyuwun juga riset pengembangan bisa dibagi-bagikan ke kami. Contoh beberapa waktu lalu terkait dengan celah atau kerentanan di emailnya Jogja-Prof itu kemudian bisa dilihat melalui tools. Kebetulan toolsnya itu yang punya teman-teman dari perguruan tinggi, salah satu perguruan di DIY.
Itu kemudian secara cuma-cuma secara itu bagian. Beruntungnya sini ya. Itu bagian juga dari itu tadi kolaborasi komunikasi kita yang baik dengan teman-teman di perguruan tinggi gitu. Nah, demikian juga semua kalau secara standarisasi semua aplikasi harus sebenarnya dilakukan penetrasi tes, pen test itu untuk melihat kerentanan atau melihat kelemahan di mana. Nah, kami sendiri agak keterbatas dengan karena melakukan pentas perlu personel, perlu waktu yang panjang gitu. Ya, ini alhamdulillah juga di perguruan tinggi itu juga membantu untuk mahasiswa yang melakukan pentas, ya, sehingga ngirit resource. Jadi semua terkait dengan ditanyakan Mbak Din tadi terkait dengan itu kita wadih secara teknis di CISET. Kemudian yang sifatnya baru, kemudian judol atau juga pinjol itu kita secara umum kita bicarakan di level Forkomsanda. Karena misal judol itu tidak hanya menyasar semua masyarakat rentan akan judol. Okay. Bahkan saudara kita yang tukang bangunan itu atau adik-adik pelajar, anak-anak kita pelajar itu kan juga tidak terlepas dari itu. Judul itu saya belum tahu persisnya, tapi katanya ada ketengan gitu. Ada sifatnya ketengan, artinya kecil-kecil itu. Tapi kecil-kecil kalau kemudian frekuensinya banyak, besar ya. Besar dan kan nilainya cukup, menjadi besar. Iya. Mas Juli kok iya gini? Atau sudah ya, banyak mendengar. Baik. Kami juga kaget dulu waktu salah satu Pak Dirjen, Pak Usman Kamsong di forum dia menyampaikan gitu. Mungkin pada pada nggak ngira kemudian teman-teman saya yang tukang bangunan itu juga terlibat kalau judul gitu, dan itu sangat mengkhawatirkan gitu. Belum lagi pinjol kalau legal itu kan terdeteksi. Teman di OJK bisa kemudian melakukan take down atau juga memberhentikan paksa, tapi kalau yang ilegal bagaimana? Ya, ilegal, dan itu saya kira sudah terjadi gitu. Efeknya banyak kemudian ada yang kemudian bundir karena pinjol gitu, mahasiswa bundir itu sudah ada kasus seperti itu. Berarti Pak, dari berbagai macam serangan atau keamanan ini bisa dikatakan tim CISET itu nggak pernah tidur ya? Ya, tim CISET itu kan ya kan misal kejadian insiden di sore hari kan melakukan isolasinya ya harus segera kan, kemudian harus yang jelas ya harus ketik apapun kejadiannya hanya kecil apapun saya minta tetap di take down karena itu akan berimbas gitu. Karena kadang cepat teman saya minta acak untuk mengecek di aplikasi ini saya Pak Ciser sebetulnya kan aplikasi yang PSE-nya Pemda ya, saya untuk melihat kadang juga ketemu misal ada injeksi, ada agen yang ditanamkan oleh hacker ke aplikasinya salah satu OPD Pemda. Kalau itu kemudian seperti itu berarti sudah kritikal. Artinya bisa apalagi kemudian aplikasi atau sistem itu menyimpan data pribadi. Ya, sehingga itu harus dilakukan isolasi terlebih dahulu gitu. Itu juga kadang yang penting kalau kami secara informal karena tiap OPD juga ada PIC-nya di kami gitu, sehingga tiap OPD sehingga ketika itu secara informal kita sampaikan dulu, tapi formalnya dengan surat tetap kita lakukan supaya ada dokumentasi gitu, walaupun di CISET kan ada ruang diskusi juga melalui Discord, email atau WA. Gitu. Discord ini sangat IT sekali kayaknya nih Pak. Ya, walaupun dulu sebenarnya untuk teman-teman gamer sebenarnya awalnya. Iya. Games. Pak izin nanti jam 10 itu kami dapat info kalau ada pemadaman listrik, tapi kita akan lanjut aja ya Pak. Okay. Mungkin kita istirahat sejenak atau kita bisa ngobrol santai dahulu. Nah, jadi kalau yang saya ingat itu Pak, kenapa kok judul itu sangat masif itu di tingkat akar rumput ya Pak ya, karena memang dia memberikan harapan palsu Pak. Nah itulah yang dicari itu. Sebenarnya kan harusnya mencari harapan yang berdoa yang pasti gitu ya sama Tuhan. Tapi
Ya itu Pak, memberikan harapan palsu untuk wah ini bisa dapat dengan cepat dengan ini gitu. Nah, untuk hal tersebut tapi berarti memang sudah ada CIS CSIRT CISRT untuk yang di Pemda DIY bekerja sama sudah dengan antar OPD maupun juga antar Pemda ngoten ya Pak. Kabupaten kota juga sudah masuk ke sana nggih. Kalau selama itu di dalam sistem elektroniknya Pemda kita lakukan. Nah, hanya kemudian yang judul kan tidak hanya kemudian dan itu ketika kita di take down oleh Kemenkom Digi 1 tumbuh 1000 gitu. Benar Pak. Yang kemudian kami lakukan adalah memberikan literasi digital, literasi dengan ke masyarakat, entah dengan teman-teman APH atau juga OJK terkait dengan pinjol atau juga dengan teman-teman misal komunitas seperti Mavindo. Kita kolaborasi konteksnya literasi gitu tadi, walaupun kadang juga teman kami kan juga dijadikan saksi ahli juga di proses kalau ada pidana terkait dengan siber atau pinjol atau juga judol juga seperti itu. Luar biasa. Berarti memang sangat dikelola nih Pak, dengan ada berbagai struktur, berbagai komunikasi, dan memang juga sudah punya ahli-ahlinya dan bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, nonton ya Pak? Ya, secara kelembagaan SDM kita siapkan gitu. Artinya walaupun kemudian kalau di ruang digital kan semestanya sangat luas sekali itu. Paling tidak kami harus mengamankan di sisi peninggalan sistem elektronik di Pemda gitu. Antar instansi itu yang kemudian di fokus kami gitu. Karena seperti judul itu kan take down itu ada di kewenangan di Kemenkom Digi, pemerintah pusat gitu. Ya. Siap. Nah, melanjutkan nih Pak, terkait dengan memperkecil risiko fraud atau kecurangan dan korupsi. IT dianggap bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah akuntabilitas dan pengawasan. Dengan adanya transparansi anggaran, data, dan segalanya nih Pak. Karena musuh korupsi itu kan ya memang itu, satu integritas, dua transparansi. Nah, IT membantu transparansi tersebut. Nah, kalau dari DIY sendiri, kalau Bapak sendiri apakah sepakat Pak? Dan kalau di Pemda DIY sendiri seperti apa sih Pak untuk hal tersebut? Selain kita penggunaan TIK untuk efisiensi efektivitas, itu kan juga untuk integritas transparansi tentunya ya. Integritas transparansi itu. Karena dengan layanan dengan penggunaan teknologi ini kan juga gampangnya itu kan misal pengelolaan pengaduan kan orang bisa kemudian masyarakat bisa melakukan tracking pengaduannya sampai di mana gitu. Di mana kemudian transparansi juga itu bagian karena apa? Misal kita pengelolaan data gitu. Salah satu amanah adalah bahwa data itu kan juga harus tersaji ke publik. DPA itu, sehingga mungkin teman-teman kalau pemeriksa DPA mungkin bisa lihat di DPA langsung di websitenya atau di website PPID lah, PPID Pemda lah. Itu kan semua DPA mau nggak mau harus disajikan termasuk data PBJ itu karena kami juga dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terkait hal itu. Saya kira itu sebagai bentuk transparansi juga integritas juga, mendorong integritas juga gitu. Ya, itu sehingga bisa dilihat kemudian apakah itu kelayaan atau juga kesesuaian juga itu. Layak sesuai itu juga bisa dilihat gitu. Kalau contoh nyatanya sendiri, seingat Bapak, Pak, kalau yang saya rasakan sih karena istri saya itu sempat dirawat di Sarjito itu, dan ibu saya juga sempat. Memang kemudahannya misalnya salah satunya itu adalah antrian begitu Pak ya. Yang dulu itu memang harus hadir gitu ya, antri panjang bahkan sampai malam-malam gitu. Sekarang sudah bisa via HP begitu ya. Jadi sudah sangat memudahkan, ada transparansi. Kalau sebelumnya kan menimbulkan celah nih. Kalau antri bisa nitip-nitip seperti itu. Kalau contohnya tas sendiri dari Bapak misalnya ada mboten Pak? Kalau mungkin dari sisi efisiensi ya, misal penggunaan kita sekarang sudah memakai e-office.
Oke, e-office itu untuk contoh efisiensi, misalnya e-office. Dulu kita hampir tiap tahun DPA kita dipenuhi dengan beli kertas, ya kan? Beli kertas. Kalau seumpama di saat ini gitu, kalau saya contoh di Srikandi aja tiap hari kita terima 50 surat. 50 surat itu isinya 2 lembar. Itu. Nah, dihitung-hitung kemudian bisa kemudian 1 tahun itu untuk kebutuhan kertas bisa 3 juta, bisa 56 rem gitu. Sekarang dengan itu kan ada penghematan gitu. Dan itu juga memudahkan. Kemudian dari sisi transparansi gitu, saya kira juga tadi saya sampaikan di PPID itu kepemudahan juga harus menyajikan data perencanaan dan penganggaran. DPA Kominfo gitu, mungkin Mas Yudi mau lihat, bisa dilihat. Siap. Bukan hanya kami Pak, masyarakat Juga, Pak. Iya. Langsung yang viral-viral itu kan. Ya, karena juga salah satu layanan publik kita itu adalah layanan informasi. Ya. Informasi itu saya sebut untuk misal untuk integritas itu 2000 kita sudah kerjasama dengan KPK itu terkait dengan pembangunan BBS yang kita sematkan di e-lapornya Pemda. BBS itu whistleblowing system itu yang mengelola ada teman-teman inspektorat. Jadi selain itu kami pun selaku yang punya nggak bisa lihat ya BBS itu siapa yang ada, kalau ada laporan ya, ada siapa teman-teman di inspektorat pun terbatas adminnya gitu. Itu saya juga bentuk untuk menjaga integritas penegak pemerintah di DIY gitu. Jadi pengawas ya saat ini misal untuk transparansi itu masyarakat sangat dimudahkan lah dengan sentuhan TIK ini. Termasuk misal masyarakat pengen informasi apa, itu juga satu kewajiban Pemda adalah memberikan informasi selama tidak dikecualikan informasinya. Seperti itu. Nah, tadi itu sentuhan IT itu memberikan kemudahan ya Pak, dan transparansi. Nah, tapi selain kemudahan dan transparansi ini kan IT ini juga memberikan kerentanan. Nah, gimana sih Pak Pemda DIY ini menyikapi hal tersebut nih? Jadi ada beberapa hal menurut saya. Pertama yang perlu diperhatikan terkait dengan data pribadi, kedua terkait dengan data yang dikecualikan. Ya, data kecualikan itu. Dikecualikan itu untuk itu karena kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi ya. Maka kemudian kami di Pemda itu selain tadi kita membuat kami melakukan standarisasi terkait dengan keamanan informasi di aplikasi, kami juga mencoba untuk memberikan kesadaran ke teman-teman ASN. Jadi awareness di end user di kita itu menjadi penting gitu. Karena beberapa kejadian itu seringnya itu adalah kesalahan di pengguna gitu. Termasuk terkait dengan password, username, password itu ada di pengguna. Sharing password, sharing username gitu, itu yang sering terjadi. Dan human error-nya itu banyak terjadi. Kemudian kami juga di Dinas Kominfo karena juga tusinya digital di itu kami juga meminta teman-teman PD memberikan informasi data mana sistem yang kemudian menyimpan, mengelola data pribadi. Itu penting itu karena berarti ada kemudian harus disikapi, harus dikelola lebih dengan standarisasi yang lebih tinggi lagi. Ya, tinggi lagi. Salah satu juga yang upaya kami lakukan, kami bekerjasama dengan BSN, pendamping BSN, kita menerapkan sandi data. Bahasa kerennya kriptografi. Kriptografi. Gitu. Kami saat ini sedang berupaya di 4 aplikasi terlebih dahulu gitu. Aplikasi untuk kriptografi gitu. Salah satunya mengapa penting karena salah satunya alasannya di dalamnya menyimpan mengolah data pribadi. Itu. Memang sangat luas dan kerentanan itu tidak hanya dari luar, tapi juga bisa dari dalam juga, ngonten ya Pak. Yeah. Dan yang paling lemah, titik paling lemah adalah dari usernya, dari usernya, dari para pengguna. Ya dulu gitu, saya dulu kan biasanya surat bapaknya ada NIK ya, ada NIP ya.
itu kan data pribadi gitu kan. Iya. Tanggal ada tanggal lahir, Lahir, kapan masuk itu kecil. Makanya saya juga secara nasional tatanan khas Gilian sudah tidak mencantumkan Iya. NIP itu. Sehingga itu juga bagian. Kemudian termasuk penyadaran lah. Misal ada aplikasi atau sistem website yang menampilkan NIK, itu mestinya dilakukan marking gitu. Cukup nama saja gitu, atau juga ada kalau tes ya cukup nomor tes dengan nama gitu. Siap. Kalau izin Pak, kalau dari dalam sendiri akhir-akhir ini kita mendengar ya atau membaca gitu penggunaan kejahatan melalui teknologi informasi. Misalnya kalau dari berita itu terkait dengan penentuan dapur SPPG itu Pak akhir-akhir ini yang sangat ramai sekali. Terus kemudian ada absensi palsu yang terjadi di satu Pemda di Jawa Tengah. Nah, kalau melihat kondisi kenyataan seperti itu, Pemda DIY seperti apa nggih Pak? Apakah ada hal yang dilakukan atau ada spesifik pencegahan atau mitigasi? Misal kalau persensi itu posisi sekarang mestinya juga nggak bisa. Ya, karena kalau kemudian ada yang kemudian patut diduga itu kan biasanya sudah secara terbatas teman-teman UP itu oleh BKD sudah dikasih tahu dan tidak boleh kemudian tetap asas tak praduga bersalah ya. Dikonfirmasi dulu ke bagian dari pembinaan disiplin pegawai. Saya kira ini yang kemudian kita misal saat ada BFA pun BFA kan kita juga sudah punya aplikasi di ASN Memayu untuk melihat secara geotagging di mana teman itu berada dan ada toleransi deviasi tempat gitu kan. Oh, siap. Kalau di bawah 5 masih di sekitar 5 meter berarti orangnya masih di situ gitu. Siap. Nah, kan secara ketugasan atasan langsung pihak pembinaan. Jadi kalau curiga pun bisa kemudian disepakati di surat edaran juga atasan langsung bisa melakukan video call. Siap. Jadi karena memang baru kita FBFA ya. Bapak kemarin menginfokan kalau misalnya ada pengalaman pribadi itu Pak, berarti memang pengawasan langsung yang lebih penting nonton nih, nambah pripun? Yang kemarin itu Pak. Ternyata bisa remote ya Pak ya. Bisa absen dari rumah tapi perangkatnya di kantor. Ada nggak nih contoh yang di sini nih kayak gini nih? Enggak lah, nggak ada di sini. Ya namanya teknologi kan mesti ada celah. Ya. Dan ketika penerapan teknologi mesti ada teknologi lagi lebih tinggi. Lagi, di atas langit ada langit lah. Itu. Ya memang pernah terjadi seperti itu. Jadi dulu pernah melihat melihat sendiri, tapi sekarang sudah tidak bisa. Itu. Memang di suatu daerah itu memang terjadi karena memang katanya itu kan bisa beli aplikasinya gitu. Untuk yang sampai 3.000-an. Banyak ya 3.000-an. Iya, makanya Pak. Banyak sekali. Tapi berarti memang teknologi informasi digital tidak bisa berjalan sendiri ya Pak, tetap harus ada pengawasan secara langsung tetap kembali ke manusianya. Tetap kembali ke manusianya ya. Siap. Kecuali nanti ada kebijakan work from everywhere. Itu kan dulu pernah kemudian diwacanakan, tapi kan kita masih belum tahu nanti caranya pengawasan kemudian pelaporan kinerjanya bagaimana. Siap. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih Pak. Nah, kalau pengembangan aplikasi di Pemda DIY ini kemarin kan mengenal adanya vendor dari pihak ketiga. Nah, meski bagus Pak, banyak yang merasa hal tersebut menimbulkan risiko ketergantungan nggih. Nah, bagaimana sih Pak Pemda DIY ini mengatasi ketergantungan pada vendor-vendor pengembangan aplikasi ini Pak? Kami kan di Kominfo kan tadi itu kami memposisi sebagai quality assurance. Kita standar, kemudian kriteria mungkin prosedur yang harus dilewati ketika teman-teman bangun aplikasi atau informasi gitu ya. Salah satunya kita juga dari awal kita ada rekomendasi. Sebenarnya kemudian rekomendasi itu digunakan untuk perencanaan. Ketika mau dijalankan rekomendasi sebagai bagian teman-teman di OPD membuat KAK gitu. Nah, KAK ini saya juga melihat teman-teman di perangkat daerah belum tentu semua paham cara membuat KAK. Padahal bagian teknisnya itu yang kemudian yang sangat penting.
KK biasa ada latar belakang, dasar hukum, maksud tujuan itu sudah 3 lembar sendiri. Padahal sebenarnya KK cuma 5 lembar. misalnya ya. Padahal si teknis itu yang kemudian penting karena itu digunakan saat kemudian vendor itu atau juga rekanan itu mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Kan kita ngelisnya dari KK mestinya. Nah, kami juga memberikan fasilitasi penyusunan KAK. Jadi di kami ya secara kelembagaan kita sebutnya ada pusat layanan transformasi digital. Kebetulan di bawah teman-teman bidang aplikasi informatika. Kami secara keseluruhan pun siap memfasilitasi teman-teman buat KAK supaya paham tidak kemudian dipasarkan vendor. Ketika ada paparan progres pekerjaan juga paham atau juga nanti saat menyampaikan 100% dari pekerjaan juga sudah dengan berpegang pada KAK tersebut. Ya. Ketika KAK teman-teman buat KAK dengan bagus terstandar, berarti secara dia paham. Dan saya paham. Dan ketika nanti misal ganti vendor pun itu kemudian juga paham kemudian. Dan salah satu kebijakan kami di Pemda DI adalah semua source code itu harus disimpan di GitHub-nya Pemda. Ya. Itu menjadi secara teknis. Itu sangat penting sepertinya Pak ya, karena itu masuk di Pergub. Ya, sehingga teman-teman di OPD perangkat daerah tidak kemudian perlu khawatir ketika kemudian berganti. Nah, itu Pak. Sehingga secara amitrasi tadi ya ada KK dari secara teknis semua source code harus disimpan di kitabnya Pemda. Kemudian juga rekanan tidak boleh mengakses servernya Pemda. Ketika proses pembangunan ya mereka silakan pakai servernya sendiri. Ketika baru di-up nanti supaya prosedurnya nanti terlalui tadi itu harus lulus dulu di ujiannya dulu dari teman-teman di OPD atau juga dengan timnya di kami sebelum di-up di hosting di Jogja Pro gitu. Jadi tidak punya akses ke servernya Pemda DIY Pak ya sampai siap untuk lolos dari. Iya, karena itu tadi pertama juga sisi keamanan yang paling utama. Ketika masuk juga itu kan kita nggak tahu ya, karena kita untuk terus-menerusan melihat anomali atau aktivitas juga sangat kita sangat terbatas juga risknya. Kemudian juga teman-teman vendor rekanan atau juga tenaga ahli yang kemudian bersinggungan dengan sistem informasi yang apalagi ada data pribadi, mereka harus menandatangani NDA. Agreement ya Pak, menjaga kerahasiaan lah. Saya kok lupa namanya apa ya? Non-disclosure agreement. Nah, non-disclosure agreement ya. Benar itu saya harus menandatangani itu. Tidak boleh dibocorkan. Tidak boleh dibocorkan. Ya, apalagi data pribadi kan. Iya. Salah satu upaya. Nah, selanjutnya nih Pak, ini lanjut ke terkait dengan APIP ini Pak dan pengawasan. Nah, untuk yang terkait audit dan pengawasan, apakah terdapat rencana pengembangan ke depan untuk agar aplikasi itu dapat memberikan early warning system misalnya atau mungkin semacam audit trail begitu Pak. Kemudian rencana pengembangan pengawasan melalui aplikasi misalnya pengawasan berbasis analisis data. Kira-kira ada rencana ke sana mboten Pak atau jangan-jangan malah sudah terimplementasi jangan-jangan di DIY? Kalau secara petugasan itu menjadi teman-teman inspektorat ya. Cuman kami mungkin fasilitasi secara teknis. Setahu saya inspektorat sudah mulai menggunakan itu kan. Ada aplikasi namanya Sipetir ya. Sipetir di inspektorat itu coba untuk menggabungkan beberapa aplikasi yang ada di inspektorat. Dan itu kami dukung karena berarti itu akan terjadi ada satu portal layanan sesuai tugasnya inspektorat. Apalagi sifatnya juga itu menggabungkan ya. Berarti ada proses simplifikasi, tidak kemudian mengurangi untuk itu mengurangi
apa yang sudah ada itu, hanya kemudian menggabungkan, memadukan si petir itu, sehingga makanya dulu mungkin itu salah satu proses jalan untuk seperti itu ya. Artinya harapan kami malah kemudian nanti pada saatnya nanti kan ada bisa berbagi pakai data sejak dari perencanaan sampai nunggu nanti proses pertanggungjawaban gitu. Ya, ini yang kemudian kita inisiasi teman-teman inspektor ini, setahu saya diinisiasi teman-teman inspektorat, sehingga tidak itu kemudian bisa relate gitu dari awal sampai kemudian akhir. Ya, termasuk pengambilan data gitu. Data kalau kemudian misal data itu kemudian mungkin nggak bisa kemudian akses terus-menerus ya. Ya misal nanti secara ketika dibenarkan pemeriksaan ya itu misal data di itu kita buka gitu, dibuka supaya bisa akses. Setelah masa pemeriksaan selesai bisa kita tutup lagi kalau kemudian teman-teman yang pengampunya itu keberatan terus-menerus mengakses ya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi setahu kami inspektorat sudah menginisiasi untuk itu melalui aplikasi si petir itu. Aplikasi si petir ya, Pak. Ya. Nah, yang terakhir nih Pak, nah menurut Bapak nih peran APIP dalam pembangunan aplikasi maupun SPBE ini seperti apa ya Pak? APIP itu kan menurut kami luas ya. Pertama juga selain quality assurance tadi juga melakukan audit internal SPBE, termasuk juga audit secara umum reguler gitu ya. Jadi kalau di SPBE apapun juga nanti di PMD kan ada peran APIP nanti yang audit internal. Jadi ada 3 audit internal untuk aplikasi, kemudian keamanan dan infrastruktur. Dan itu sudah dimulai tahun kemarin untuk internal ya. Karena memang kita juga merujuk ke aturan yang mestinya sudah ada gitu. Aturannya baru kemarin, misal dari infrastruktur kan baru kemarin, dari BSN juga baru kemarin baru muncul tahun kemarin baru muncul kemudian pedomannya. Jadi audit untuk memastikan atau untuk mendapat keyakinan bahwa sudah sesuai dengan standarisasi yang sudah dilakukan. Kemudian rekomendasi itu juga bagian dari alatnya teman-teman APIP untuk misal untuk penyelesaian reguler. Proses perencanaan dulu sudah dilalui belum gitu. Kalau kemudian ada pengembangan minta ada rekom dari Kominfo belum gitu. Jadi kalau itu untuk juga selain untuk pengendalian untuk di penilaian kami terkait dengan pengembangan TIK itu juga sebagai alat bagi teman inspektor untuk melakukan pemeriksaan. Tapi yang jelas audit itu sudah dilakukan teman inspektorat di tahun kemarin gitu, mulai tahun kemarin audit internal gitu. Luar biasa Pak. Sepertinya cukup cepat ya Pak ya, maksudnya dibanding dengan yang lain. Tapi saya kurang tahu juga sih. Tapi kemarin baru mendengar tuh belum seluruhnya mampu begitu. Tapi di Pemda DIY berarti sudah mampu Pak ya dari inspektorat sendiri untuk melakukan IT audit begitu ya? Ya kami termasuk kita komunikasi di awal dulu gitu. Karena ada kemudian bisa dari BSSN itu kan baru kemarin gitu. Karena semua dikembalikan ke tusinya, namanya audit, yang mudah ada auditor gitu. Hingga ini juga perlu komunikasi bahwa ini juga bagian dari ekosistem muda, bukan menambahi beban pekerjaan. Ya benar. Siap. Ya memang, tapi harus begitu Pak. Kalau misalnya tadi mencegah risiko-risiko yang tadi kan salah satunya adalah kesesuaian dengan standar kan Pak, update dan seterusnya. Kami juga bersurat awal 2025 di akhir 2024 itu supaya audit internal SPBE itu bagian dari program tahunnya inspektorat. Nanti tiap tahun inspektorat kan provinsi ada program kerja pengawasan tahunan ya. Itu supaya juga bisa masuk di situ. Siap. Karena mau tidak mau Pak ya, daripada tergilas zaman harus ada transformasi digital. Nah, untuk itu mengelola risikonya salah satunya harus ada itu tadi Pak ya, pengawasan. Kayak untuk memenuhi standarisasi bahwa kita sudah pada on the track lah. Termasuk juga kami ada ISO juga, ISO 72701. Walaupun ruang lingkupnya kita masih terbatas pada data center dan jaring intra pemerintah. Oh ya.
Luar biasa. Luar biasa sekali Mbak Dini. Biasa sekali Mas. Insight-insightnya ya. Effortnya juga apa lumayan besar untuk Iya, misal Pak. untuk ISO gitu Iya. karena butuh waktu lama kan. Iya. Waktu lama juga kita harus ya sama seperti ketika ada pemeriksaan lah. Oke. Apa yang harus kita siapkan, kemudian harus bisa membuktikan bahwa kita sudah sesuai dengan standar internasional, ISO internasional. Iya. Kalau di internal kita pakai pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian gitu. Wah, Iya. insight-nya Luar sangat seru biasa. sekali, Iya. luar biasa. Effortnya luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Iya Pak. Nah ini Pak, sepertinya teman-teman ini juga udah penasaran ya, Iya. pengen Iya. tanya nih Monggo, terkait siap. obrolan. Kita izin buka sesi tanya jawab ya Pak ya. Oke. Mungkin dari ruangan ini kita buka untuk 2 sesi Iya, ada penanya 2. dulu. Oke. Silahkan. Silahkan Mbak Husna ya. Husna, Silahkan Mbak. Makasih. Perkenalkan Pak, saya Husna Pak. Iya. Jadi mohon izin Pak, apresiasi yang tinggi ya Pak ya untuk Pemda DIY ya Pak ya, setelah mendapatkan award dari Komdigi. Tapi tentu selain itu ada isu-isu ya Pak ya, isu-isu terkait dengan Pendi ya, pemerintah digital gitu. Iya. Jadi kita tahu bahwa di aplikasi ada banyaknya aplikasi ya Pak ya, aplikasi-aplikasi yang harus diakses oleh user, baik itu dari tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, contohnya ini Pak, ini kebetulan saya sedang ada penugasan terkait akses pembiayaan UMKM kan. Di kita sudah ada database Sibakul. Iya. Kemudian untuk pengajuan KUR bisa melalui KUR Jogja, kan seperti itu ya Pak. Iya. Tapi di pemerintah pusat pun juga ada pengajuan KUR melalui SIKP, kan seperti itu. Dan database UMKM juga ada sendiri nih Pak. Iya. SIDT gitu, walaupun nanti mungkin akan jadi Sapa UMKM. Itu salah satu contoh aja Pak. Nah, dari Pemda sendiri atau Pemprov ya di sini sebagai pembina mungkin dari pemerintah kabupaten kota itu ada strategi nggak Pak atau kebijakan khusus gitu untuk mengatasi kegambangan lah istilahnya user ini bisa jadi pemerintah kabupaten kota ataupun user dari masyarakatnya. Dalam hal ini misalnya UMKM seperti itu. Jadi mana sih aplikasi yang sebaiknya kita gunakan gitu ya Pak ya, yang applicable, yang bisa kita gunakan secara efektif. Mungkin seperti itu Pak dari saya. Makasih Pak. Iya. Terima kasih Mbak Usna. Mungkin Mbak langsung Usna. dijawab atau Iya. Oke, monggo Pak. Iya, ini PR bersama itu. Nah, itu. Karena tidak hanya terjadi di DIY, hampir semua provinsi dan Iya. itu kalau masyarakat itu kan enak, baiknya bagi masyarakat kan cukup mengakses satu aplikasi ya. Tapi kemudian mengapa kemudian daerah kemudian berinisiatif bentuk itu biasanya terjadi mungkin di pusat belum ada. Kedua di pusat kemudian tidak aplikasi pusat belum menampung kebutuhan yang di daerah itu. Enggak. Misal misal untuk Sri Kandi gitu ya, udah pakai Sri Kandi semua mestinya ya. Sebelum itu kami udah punya Sadewa. Mengapa Sadewa kami jadi Sri Kandi itu aplikasi secara namanya aplikasi umum berbagi pakai. Ada Sri Kandi, ada SP4 lapor, ada SIPD itu aplikasi berbagi. Sehingga mau nggak mau semua harus pakai itu gitu. Kemudian karena mengapa kami pakai Sadewa, itu masih diperbolehkan karena kita sudah settle dulu. Kedua, karena Sadewa itu kita punya menu atau fitur yang tidak ada di Sri Kandi. Di Sadewa kita bisa kemudian untuk mendukung juga untuk penatasan keuangan. Sama seperti yang tanyakan tadi yang Mbak siapa tadi? Mbak Husna. Mbak Husna ya. Saya juga tahu persis terkait dengan KUR itu, tapi seingat saya itu ada di yang mengampu atau juga ownernya itu ada di Biro Perekonomian, seingat saya, Biro Perekonomian. Kalau di kami dulu secara teknis kami membantu menghubungkan antara KUR yang disiapkan oleh pusat dengan apa yang disediakan oleh Pemda DIY. Namun sebenarnya secara ideal sebenarnya bagi masyarakat, bagi saya kalau masyarakat ya kalau akses yang satu saja gitu.
nggak perlu kemudian yang lainnya gitu. Cuman itu tadi kita masih banyak gitu. Nah, harapan kami gitu, kok bisa ya pemerintah bikin satu aplikasi berbagi paket tadi. Kalau tidak bisa ya biarkan daerah bikin, yang penting bisa terhubung dengan aplikasi yang kemudian dibutuhkan oleh pusat gitu. Karena tidak dapat dipungkiri pemerintah pusat itu juga di daerah biasanya juga memandatkan ada aplikasi gitu. Padahal mungkin daerah kalau belum punya itu syukur, tapi kalau sudah punya dan itu memenuhi kebutuhan di daerah itu juga menjadi permasalahan gitu. Ya. Kemudian solusinya bagaimana menurut kami ya kita sepakati, kita tetapkan di daerah yang mau dipakai yang mana gitu. Kalau untuk kemudian bantu untuk masyarakat loh. Yang penting kan kalau dengan aplikasi pusat, yang penting bisa ngirim data, bisa atau syukur bisa berbagi pakai data secara mesin ya. Kalau nggak bisa paling tidak bisa melaporkan lah. Tergantung kebutuhannya bagaimana, yang dibutuhkan apa gitu. Itu yang kemudian perlu juga disepakati gitu. Ya setahu saya misal penyakit cacat, tiap penyakit punya aplikasi sendiri. Walaupun sebenarnya kita meyakini proses bisnisnya mestinya sama. Hanya kemudian satu penyakit A, satu penyakit B, sama E gitu. Mestinya itu bisa menjadi satu. Kalau mungkin secara spesifik saya nggak bisa kemudian menjawab, tapi mungkin teman-teman yang mengampu nanti bagaimana. Tapi itu tadi yang terjadi. Pusat punya, tapi mungkin daerah sudah punya terlebih dulu, atau kemudian daerah membutuhkan hal yang lebih sesuai kebutuhan yang ada di daerah. Kalau di tingkat atau di lingkup Pemprov DIY sendiri Pak, ada upaya mboten Pak untuk mengintegrasikan ini? Atau sudah selesai nih dengan tadi ya dicegah dengan prosesnya harus lewat Kominfo dulu nih begitu. Jadi semua harus terintegrasi dulu nih, nyambung dulu nih antar mesin ya bahasa Bapak ya. Jadi tidak perlu ada data yang di sini punya data, di sana punya data, terus data yang benar yang mana gitu ya Mbak ya. Seperti itu Pak. Salah satu arah kebijakan Pemprov kan itu integrasi data, integrasi aplikasi gitu. Makanya untuk di kami untuk tadi kolaborasi dengan smart government tadi, kami berupaya untuk yang layanan itu kita jadikan satu. Jadi kami sudah mengidentifikasi layanan publik mana yang kemudian ada sekitar 53 atau 54 gitu. Yang itu memberikan kami pandang atau kami tepat itu memberikan layanan langsung ke masyarakat. Saat ini masih 29 layanan kemudian yang kita jadikan satu dalam satu portal layanan. Jadi Mbak Dini, Mas Juli atau Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian mau delok benar tidak yang disampaikan Pak Kepala Dinas Kominfo, bisa nanti lihat di Jogjaprov gitu ya. Jogjaprov digeret ke atas itu. Nanti ada layanan itu. Dari itu kan masih 29, 28 atau berapa? Dari semua yang kemudian kami tetapkan, kami identifikasi ada sekitar 54 atau 53 layanan masyarakat gitu. Karena salah satu provinsi kan, kebetulan provinsi kan tidak dengan kabupaten kota ya. Kalau kabupaten kota memang layanan publiknya langsung gitu ya. Di DIY ada, tapi tidak kemudian semasif atau sebanyak layanan yang ada di pemerintah kabupaten kota. Tapi paling tidak kami juga sudah berupaya, nanti ada satu portal layanan masyarakat. Kalau bicara data, apalagi kami, ini mungkin Bapak Ibu kaitan DTSEN, kemarin ada tim juga kan DTSEN itu juga menjadi PR bersama gitu. Karena harapan kami ke depan gitu, secara PP-nya, perpresnya kan memungkinkan secara digital tuh pertukaran datanya, tapi saat ini enggak. Masih belum, dan itu cut off-nya aja beda-beda gitu. Kami tergantung permintaan. Dari DTSEN itu apa yang diminta provinsi mungkin cut off-nya data berbeda dengan yang diminta oleh kabupaten kota. Padahal di kami yang kecil ini hanya 4 kabupaten atau kota itu bagaimana kemudian kok DTSEN cukup satu aja di provinsi, tapi kemudian bisa dimanfaatkan oleh semua kabupaten kota gitu. Sehingga tidak kemudian nanti cut off-nya beda-beda kan dapat dipastikan juga kan beda. Mungkin saat ini miskin, bulan depan sudah alhamdulillah sudah mentas miskinnya kan bisa juga terjadi kan. Seperti itu. Gitu.
Baik, Iya, Pak. cukup nggih Mbak Husna. Baik Pak, kita lanjut Oke. ke pertanyaan kedua nggih Pak. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Mas Adit ya tadi ya, Mas Adit. monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aditya. Pertama-tama kita ucapkan shout out buat tim Library Cafe ya, yang udah ngasih LC kali ini. Tajuknya sangat menarik ya, menilik strategi. Soalnya kalau mencontoh belum sanggup ya. Dari tadi banyak bahasa-bahasa yang roaming Pak, misalnya pentest gitu kan, penetration testing. Kami taunya pengembangan informasi awal Pak. Kurang lebih sama kayak gitu. Gitu. Kemudian tadi obrolannya udah terlalu jauh ya, saya mau balik mundur lagi gitu. Jadi seperti kata Panji Pak, harus pakai menurut keyakinan saya supaya nggak kena UU ITE gitu. Nah, transformasi digital ini sering diasumsikan sebagai persoalan teknologi gitu. Nah, saya dari kacamata auditor sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Saya menganggap bahwa tantangan organisasi sektor pemerintah atau publik itu justru di perubahan perilaku dan budaya kerja. Nah, contoh konkretnya seperti ini. Setiap pekerjaan yang membutuhkan kemampuan IT yang agak ekstra gitu selalu diserahkan pada yang muda-muda gitu. Akhirnya beban kerja kami jadi menumpuk gitu. Padahal kami juga sudah nggak terlalu muda lagi Pak, udah ada genset penerus kami gitu. Nah, Bapak pasti juga mengalami risiko ini ya, mungkin bukan risiko ya, udah jadi masalah gitu ya. Nah, itu mungkin mitigasinya seperti apa kalau dari Bapak itu? Apakah dengan untuk menyeimbangkan beban kerja tadi atau membagi-bagi, itu apakah dengan pelatihan atau merubah proses bisnisnya supaya tetap beban kerjanya seimbang, atau mungkin regenerasi SDM atau lem biru Pak, lempar beli yang baru gitu, yang tua dibuang, yang udah ditambah gitu. Pertanyaan saya yang kedua, perkembangan AI ini cepat sekali ya Pak. Saya kebetulan langganan Cloud Pro juga, kemarin baru rilis Fabel gitu, dan pertumbuhannya itu secara eksponensial gitu, udah nggak terkejar lagi gitu. Nah, kami sebagai anak muda lagi Pak, yang suka pekerjaan yang praktis, cepat, ada hasilnya gitu, kami pasti pakai teknologi itu. Bahkan untuk desain kami misalnya pakai Canva gitu. Untuk bertanya kami pakai ChatGPT gitu. Untuk butuh analisis kami pakai Claude gitu. Nah, tapi saya yakin bahwa regulasi, SOP, kebijakan itu pasti disusun lebih lambat daripada perkembangan teknologi, terutama AI ya. Nah, apakah menurut Bapak kerangka tata kelola dan manajemen risiko ini apakah akan mengadopsi AI gitu? Karena kan sulit dipastikan kebenarannya ya gitu. Banyak yang sering tertipu dengan hasil dari analisis AI tadi, dan seringnya nggak akurat. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Adit. Ya, monggo Pak. Matur nuwun. Ini juga produk AI atau? Gelar saya. Saya juga benar akurat nih karena lebih muda saya. Oke, pertama terkait dengan saya selalu juga diingatkan gitu ya. Masa transform digital ini bukan di alatnya, teknologi, tapi di manusianya gitu. Sehingga perubahan mindset itu menjadi penting gitu. Dulu saat awal penerapan JSP di tahap 2 ini, itu kan perintah Pak Gubernur itu kan kami eselon 2 diminta untuk mengikuti DLA, Digital Leadership Academia Kemenkomdigi. Ya. Dulu kemudian biasanya di pusat itu kita negosiasikan, alhamdulillah bisa kemudian dilaksanakan di MMTC. Jadi semua eselon 2 dan eselon 3 yang berpotensi kita oleh Pak Gubernur disekolahkan lah, supaya kemudian yang diminta bukan itunya, tapi bukan gimana mahir bergadget tapi kemudian mindsetnya yang kemudian berubah. Itu yang kemudian saya ingat sekali, karena kemudian salah satu ketika penelitian JSP menungsonya itu bagaimana gitu, menungsonya itu waktu tidaknya Pak Gus secara
terbatas menyampaikan atau secara personal menyampaikan, tapi juga di forum juga demikian. Banyak yang mengingatkan bahwa yang penting adalah perubahan manusianya, karena itu perubahan mindset, perubahan cara kerja. Salah satunya di kami itu tadi di LA itu tadi di kita di akademi yang diikuti oleh para eselon 2 dan eselon 3 yang berpotensi itu punya punya potensi lah. Kemudian kami melakukan nantinya akan pemetaan kapasitas atau kompetensi digital. Jadi dilakukan dengan melakukan kuesioner yang dimasukkan di aplikasi ASN Memayu. Memayu itu ASN aplikasi untuk presensi gitu loh. Jadi di situ ada tambahan menu untuk melakukan mengisi kuesioner. Ini sedang kami lakukan karena itu juga karena untuk mengukur kebutuhan kami. Kemudian secara teknis itu alhamdulillah dengan kemarin dengan perbankan atau juga dengan teman BPS SDMP-nya Komdiki, kita menjadi kerjasama untuk peningkatan kompetensi, paling tidak di pengenalan gitu, pengenalan kompetensi. Ini dengan perbankan kemarin ada 4 batch itu terkait dengan penggunaan AI. Ya walaupun masih pengenalan ya. Kemudian dengan Komdiki juga demikian, alhamdulillah tiap tahun itu kita melakukan paling tidak gitu kita dengan resource terbatas tadi kita bisa disupport oleh teman-teman di luar dari Pemda gitu. Ya, ini juga walaupun masih terbatas itu paling tidak ini kemudian pada akhirnya nanti karena kami punya 12.000 ASN PNS-nya ada sekitar 7.000 gitu sehingga ini paling tidak itu bagi upaya gitu karena lagi merubah mindset itu menjadi penting. Saya juga ingat dulu juga sering hal nyambung ke kabel printer aja minta tolong gitu atau suka kok macet gitu karena saya juga mengalami dulu Mas waktu muda. Kalau Masnya tadi katanya masih bingung mau tua atau mau muda gitu. Ya Pak Muda. Saya kira memang ada kemudian teman-teman yang memang sudah tidak bisa, tapi paling tidak dia paham lah literasi digitalnya. Kalau secara gawe nggak bisa, tapi secara pemahaman yang penting tahu gitu, supaya tidak terjebak dengan kesalahan human error ya end user tadi gitu. Kemudian kalau kemudian AI ini benar sih Mas, kita pemerintah itu salah satu kritiknya dari civil society itu kita selalu tertinggal gitu. Kita ada pengalaman dulu waktu ada online ojek online itu kita tertinggal. Apalagi AI gitu, AI. Setahu kami Bappenas Komdiki sudah buat buku putihnya, tapi belum ada ditetapkan dalam bentuk regulasi. Tapi kalau yang di pendidikan, seingat saya sudah ada Permendikbudasmennya terkait penggunaan AI di sekolah gitu. Cuman ini juga menjadi penting apakah rekayasa ini bagaimana mungkin teman-teman APEP ya juga ke depan jadi hal yang karena kalau dulu 2 tahun yang lalu itu salah satu pakar digital forensik itu masih bisa melihat ada tire gitu 1-2 tire bahwa itu fake gitu loh. Tapi semakin sekarang makin tanpa kemudian punya keahlian masukkan aplikasi makin smooth lah. Mungkin ke depan ini yang perlu juga diwaspadai gitu karena beberapa lalu misal penggunaan AI untuk seleksi pegawai gitu, tapi di swasta ya pernah kemudian dari pihak manajemen dia karena kemudian dia menggunakan AI untuk mengcloning yang akan diseleksi. Saya kira juga memiliki awareness perhatian kita bersama terkait dengan AI itu. Saya kira yang ke depan ini karena setahu saya dulu saya juga pernah diklat AI kebetulan secara mandiri. Saya juga punya kan kemudian diterapkan suatu cara mengaudit bagaimana gitu.
Karena kalau setahu saya teoritis sebelumnya, tahu kak saya itu ketika digunakan harus dilakukan audit dulu. Itu apa sesuai tidak layak tidak, dan ada masa apa ya, percobaan. Karena di Amerika dulu, Amerika teman daerah mana itu, negara bagian pernah terjadi kemudian pembacaan atas hasil pemeriksaan kesehatan itu pernah terjadi karena kemudian dalam menggunakan itu pernah jadi kesalahan pembacaan hasil rekam medisnya lah. Ya. Nah, itu kan berbahaya sehingga perlu ada audit audit sebelum penerapan tersebut. Siapa? Saya kira ke depan ini menjadi tantangan gitu. Yeah. Karena sudah ada istilah konseptual dari remote audit ya. Iya, tidak boleh tertinggal, tapi juga tetap harus mengelola berbagai risiko-risiko tadi Pak yang AI yang banyak yang tidak valid lah ya Pak ya, informasi dan ininya. Mungkin boleh Pak kita izin lanjut ke Zoom nggih. Semoga terpuaskan nggih Mas Adit tadi jawabannya Pak Kadis. Kami izin lanjut pertanyaan di Zoom ya Pak ya. Ada satu penanya dari Pak Danu ini ya. Izin bertanya, mohon dapat di-sharing Pak, bagaimana JSP ini turut mendukung visi misi Bapak Gubernur. Keberhasilan mitigasi resiko pembangunan di DIY berkorelasi dengan capaian IPM sebesar 81,62 dan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa pada triwulan 3 2024. Nah, bagaimana sistem berbasis elektronik ini dapat spesifik Pak membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan produktivitas UMKM tersebut? Oke, wah ini kayak tesis ini. Kalau saya disertasi mau ambil ini kaitannya yang kemiskinan. Nyambung berarti Pak, nyambung Pak. Boleh dikasih bocorannya berarti. Kalau saya disertasi. Oke, siap. Oke, mungkin kalau mungkin tidak secara langsung ya, saya mungkin secara itu ya, mungkin misal terkait dengan kemiskinan itu. Salah satu masalah atau yang dihadapi oleh JSP adalah kemiskinan. Ya, kemiskinan. Makanya kemudian kami tetap yang punya leading sektor di teman-teman yang terkait langsung dengan kemiskinan. Mungkin Dinsos, Baperida, atau juga dari kesehatan gitu ya. Kami mensupport di sisi teknologi. Sehingga untuk JSP ini tahun kedua mungkin ya. Salah satu quick win adalah kita terkait dengan data kemiskinan. Jadi di Pemda DI yang dikelola ownernya, produk ownernya ada di Dinsos itu adalah Manunggal-Raja. Manunggal-Raja itu adalah sebenarnya portal layanannya Dinsos. Jadi semua layanan Dinsos itu ada berbagai OPT itu masuk di situ. Ini selain juga sebagai integrasi layanan, di dalamnya salah satunya terkait data kemiskinan. Ya, salah satunya di Manunggal-Raja itu. Nah, harapan kami itu dengan Manunggal-Raja itu kita bisa tepat sasaran bantuan sosialnya gitu. Salah satunya yang kami kembangkan fitur adalah masyarakat bisa mengajukan usulan atau mengajukan usulan untuk dihapus. Mantap. Bukan nambah ya Pak yang menghapus. Ya kalau menambah kan mosok mau miskin kok nambah terus ya. Mestinya kan sudah ada yang mentas itu. Kalau ada di sudah udah mentas jadi miskin gitu ini. Sehingga ini juga ada fitur itu yang sedang kami uji coba termasuk hari ini gitu. Hari ini kan kami uji cobakan ya public hearing lah terkait fitur itu. Sebelumnya minggu lalu ke Sendang Sari Kulon Progo komunitas masyarakat kami untuk melihat kami punya masukan kayak apa. Salah satunya adalah itu fitur itu. Nah itu. Hingga ini yang terkait kemiskinan. Kemudian untuk yang UMKM, UMKM ini DIY itu kan penopang utama ada UMKM. Penopang utama kayak ketika COVID kemarin, yang lainnya tidak tumbuh, ekonomi di DIY ambil itu tumbuh karena aktivitas ekonomi aktivitas yang real gitu. Ya UMKM inilah kemudian menjadi penopang utama gitu. Sehingga si bakul itu awalnya adalah
sepemahaman kami awalnya adalah pembinaan secara menggunakan aplikasi, menggunakan informasi. Namun pada gilirannya itu menjadi semacam market hub gitu. Market hub gitu. Si Bakul ini juga berperan, alhamdulillah berperan saat kemarin dalam menghadapi COVID gitu. Karena kita tahu, kita pahami bahwa UMKM adalah penopang utama ekonomi DIY, maka si Bakul ini kita kuatkan. Maka dulu ada kemudian untuk mendorong aktivitas pertumbuhan, perkembangan itu ada bebas ongkir. Bebas ongkir yang bebas ongkirnya disubsidi oleh Pemda. Ya. Apa yang kemudian jadi alhamdulillah efeknya cukup besar. Karena dengan bebas ongkir misalnya bantuan 4 miliar untuk bebas ongkir 10 UMKM itu memberi pertumbuhan ekonomi atau pendapatan UMKM sebesar 60 miliar gitu. Terakhir salah satu quick win JSP tahun kemarin adalah si Bakul jelajah dunia. Artinya jelajah dunia itu kita berikan subsidi ongkirnya. Dan itu memberi pendapatan atau juga pemasukan sekitar 185 miliar untuk 75 UMKM dari target 93 UMKM. Artinya ini yang kemudian ya peran pemerintah seperti itulah, karena berupaya untuk mendukung dan juga untuk memberikan ekosistem melalui si Bakul, juga memberikan kemudahan stimulan bagi si Bakul. Nah, di sisi lain ini menariknya juga bagaimana koneksi internet itu memberikan dampak ke masyarakat. Salah satunya dengan kita melakukan pelatihan e-bisnis. Karena UMKM ini jadi penopang utama, selain Dinas Koperasi UMKM, OPD yang punya relasi dengan UMKM diminta juga untuk berkontribusi. Salah satunya Dinas Kominfo. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa koneksi yang kita sambungkan ke masyarakat, kesambungan ke pemerintah kelurahan itu juga memberikan kontribusi untuk aktivitas ekonomi. Jadi masyarakat yang mau semula tidak tahu, nggak punya akun medsos, yang punya akun medsos kemudian dia bisa kemudian mempromosikan produknya, entah itu makanan, minuman, caranya memfoto yang bagus bagaimana, memberikan caption yang bagus di medsos bagaimana, kemudian mendaftar di marketplace gitu. Ya, alhamdulillah itu juga memberikan daya dorong aktivitas ekonomi masyarakat yang tadinya produknya hanya bisa berkali-kali lipat gitu, jangkauan luas pasaran juga semakin meningkat gitu. Siap. Baik, Pak. Luar Semoga biasa ya, besar sekali. Semoga terjawab ya semua Bapak Ibu penanya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak atas sharing sessionnya hari ini. Kami sangat terkesan karena Bapak sudah bersedia membagikan ilmunya kepada kami yang tentunya sangat bermanfaat untuk konco Paris semua ya Mas. Insight-nya sangat luar biasa Pak. Kemudian ini waktunya kami host undur diri karena waktu juga. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh konco Paris dimanapun berada, termasuk juga panitia yang bertugas. Jangan lupa like, komen, subscribe pada YouTube, dan saksikan tayangan ulang Library Cafe BPKP, dan sampai jumpa di Library Cafe selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paris mengudara, saatnya ilmu berbicara. Terima kasih.